Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Gresiati dengan NIM C0E024022. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan juga Miss Aninda Puji Adila MAK. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yaitu SKP dan juga STP. Latar belakang dari materi yang saya bawakan yaitu sistem perpajakan Indonesia menganut self-assessment system, di mana wajib pajak diberi tanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun, agar sistem ini berjalan efektif, tingkat kepatuhan wajib pajak harus tinggi. Karena itu, DJP tetap melakukan pengawasan dan pengecekan hukum melalui kegiatan seperti pemeriksaan dan penagihan yang dapat menghasilkan surat ketetapan pajak atau SKP dan surat tagihan pajak atau STP. Kedua surat ini penting untuk memastikan kebenaran perhitungan pajak serta penegakan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh. Kemudian yaitu Surat Ketetapan Pajak atau SKP. Pengertian dan dasar hukum SKP yaitu Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, kemudian surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, atau surat ketetapan pajak lebih bayar yaitu SKPLB. Dasar hukum utama SKP terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang KUP beserta perubahannya, terutama pada pasal 13, pasal 15, pasal 17, dan juga pasal 17A. Penerbitan SKP merupakan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan pajak atau pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh DJP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Selanjutnya yaitu fungsi umum SKP. Fungsi SKP dalam administrasi pajak yang pertama yaitu koreksi fiskal, mengoreksi pajak terutang dari SPT kurang lebih atau nihil. Kemudian yang kedua yaitu penagihan. Jadi dasar hukum menagih kekurangan pajak atau SKPKB dan juga SKPKBT. Yang ketiga yaitu pengembalian kelebihan, dasar restitusi pajak atau SKPLB. Yang keempat yaitu sanksi administrasi, dasar pemberian bunga atau denda. Kemudian yang terakhir yaitu kepastian hukum, menetapkan status kewajiban pajak setelah pemeriksaan SKPN atau SKPLB. Adapun jenis-jenis SKP dan mekanisme penerbitannya, yang pertama yaitu SKPKB, pajak masih kurang bayar. Kemudian yaitu SKPKBT, ada tambahan pajak yang harus dibayar. Kemudian SKPN, pajak sudah pas, tidak kurang atau tidak lebih. Kemudian SKPLB, pajak dibayar lebih, bisa diminta kembalian. Kemudian mekanismenya, DJP memeriksa SPT, kemudian jika ada selisih, diterbitkan SKP sesuai hasil kurang, lebih, atau nihil, disampaikan ke wajib pajak. Selanjutnya yaitu surat tagihan pajak atau STP. Pengertian dan dasar hukum STP yaitu surat tagihan pajak adalah surat untuk menagih pajak atau sanksi seperti bunga dan denda. STP
diterbitkan lewat penelitian administrasi lebih sederhana dari pemeriksaan. Dasar hukumnya pasal 14 Undang-Undang KUP dan kekuatannya sama dengan surat ketetapan pajak. Kemudian alasan penerbitan surat tagihan pajak STP. Ada 5, yaitu yang pertama kurang bayar PPh tahun berjalan, yang kedua yaitu salah hitung atau tulis pada SPT atau SSP, kemudian sanksi administrasi seperti denda, keterlambatan SPT, atau bunga karena telat bayar, kemudian sanksi PPN misalnya PKP tidak buat faktur pajak, buatnya telat atau belum dikukuhkan. Kemudian yang terakhir yaitu penundaan atau angsuran pajak melewati batas waktu pembayaran. Selanjutnya, perhitungan sanksi administrasi dalam STP. Sanksi dalam STP ada 2, yaitu yang pertama denda, dikenakan jika terlambat lapor SPT, misalnya 100.000 untuk orang pribadi, 1 juta untuk badan. Yang selanjutnya yaitu bunga, dikenakan jika terlambat bayar pajak, dihitung per bulan sesuai tarif dari Menteri Keuangan. Perbedaan SKP dan STP. SKP yaitu surat ketetapan pajak adalah surat yang menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar, lebih bayar atau nihil setelah dilakukan pemeriksaan. Kemudian STP yaitu surat tagihan pajak adalah surat untuk menagih pajak karena sanksi administrasi seperti denda atau akibat keterlambatan bayar atau lapor pajak. Jadi SKP yaitu menetapkan pajak, kemudian STP itu menagih sanksi pajak. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu SKP menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan, sedangkan STP menagih sanksi atau pelanggaran administrasi seperti keterlambatan bayar atau lapor. Keduanya memiliki kekuatan hukum untuk menagih pajak dan penting dipahami agar wajib pajak dapat menjalankan hak dan kewajiban dengan benar. Baiklah, sekian presentasi dari saya akhiri. Sekian, terima kasih.